Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, para sobat pejuang, para pengusaha, para aktivis pemberdaya UMKM yang ada di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk kembali melakukan sharing terkait dengan inspirasi bisnis. Ada sahabat saya yang bertanya, di dalam bisnis itu seperti rumah. Dan layaknya sebuah rumah, bahwa bisnis itu memiliki pilar atau memiliki tiang. Lalu apa saja sesungguhnya pilar-pilar yang ada di dalam sebuah bisnis itu? Itu pertanyaannya. Bisnis memiliki 5 pilar sebagai penopangnya. Yang pertama adalah pilar marketing and sales atau pilar penjualan, marketing dan penjualan. Pilar ini yang akan menyangga sebuah bisnis itu bisa melakukan selling atau penjualan. Yang kedua adalah pilar produksi dan pilar operation. Pilar ini adalah menyangga sebuah bisnis untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa yang dijual. Dan yang ketiga itu adalah pilar human resource, SDM, human capital kalau hari ini orang banyak menyebutnya. Jadi pilar ini mengurusi sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah bisnis untuk melakukan operasional bisnisnya. Dan yang keempat itu adalah pilar finance, keuangan dan accounting. Jadi pilar ini adalah penyangga bisnis, supporting bisnis yang bertugas untuk mengurusi bagian keuangan dan pencatatan menjadi laporan keuangan. Dan yang terakhir itu adalah pilar ownership, jadi kepemilikan bisnis, pilar leadership. Jadi ini adalah pilar penyangga, pilar dasar sesungguhnya untuk menyangga sebuah bisnis ini bisa berjalan dan berlangsung. Nah, sahabat sekalian, ketika ada pertanyaan dari 5 pilar tersebut, kalau saya masih seorang pemula, masih seorang yang baru, pilar mana yang bisa saya kurangi, tidak saya pasang terlebih dahulu di awal gitu. Dari 5 tadi, 1 marketing and sales, produksi dan operation, 3 human resource, 4 finance dan accounting, yang 5 ownership. Kalau menurut saya yang boleh diamputasi di awal itu adalah pilar human resource. Jadi bagi sahabat sekalian yang masih startup di awal gitu, human resource bisa Anda pegang sendiri gitu. Jadi kalaupun belum ada karyawan, belum ada SDM, itu Anda masih bisa jalankan bisnis itu secara sendiri. Jadi CEO lah gitu ya, Chief Everything Officer. Ya buka pintu sendiri, sapu kantor sendiri, jualan sendiri, iklan sendiri, antar barang sendiri, catat sendiri, store ke bank sendiri gitu. Masih bisa Anda lakukan. Yang kedua, human resource sudah diamputasi. Yang kedua, apalagi yang bisa dihilangkan? Oke deh, kalau mau dihilangkan selanjutnya adalah mungkin produksi kali ya, produksi dan operation. Produksi dan operation ini bisa kita hilangkan di awal. Kenapa? Kalaupun kita belum bisa produksi, kita masih bisa jualkan barang orang lain gitu. Jadi kita masih bisa jualkan barang orang lain, jadi reseller misalnya gitu. Atau yang kedua, kita bisa maklun. Jadi kita nggak punya pabrik tapi kita punya brand, itu bisa. Jadi pilar produksi dan operation itu bisa dipangkas di awal. Dan yang ketiga, mana lagi gitu? Kalau mau diurutin, human resource, produksi dan operation. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga mungkin finance ya, keuangan dan akuntansi. Sudahlah, belum bisa dicatat, yang penting ada penjualan dulu. Nggak usah dicatat dulu gitu. Walaupun sesungguhnya sejak awal kalau bisa sih dicatat gitu. Tetapi kalau mau diurutin betul-betul, tinggal 3 kan tadi. Tinggal ownership, marketing and sales, dan accounting, keuangan dan akuntansi. Sudah, akuntansi dan keuangan dulu, jualan dulu saja gitu. Jadi tinggal 2 pilar tadi, 2 pilar
marketing and sales, dan ownership. Dan yang selanjutnya tinggal 2 nih. Kalau mau dihilangin 1 lagi itu, mana yang boleh dihilangin? Menurut saya yang bisa dihilangkan ya sudah marketing and sales dulu gitu. Loh, tapi kan bisnis kalau tidak ada penjualan itu kan ya juga tidak ada duitnya kan gitu. Ya, tetapi bagi saya penjualan itu bisa kita create ketika ownership, leadership itu masih ada di dalam diri kita gitu. Jadi kalaupun pilar keempat itu mau dihilangkan terlebih dahulu gitu, ya marketing and sales. Tetapi jangan pernah dihilangkan pilar yang terakhir, yaitu pilar ownership, pilar leadership. Karena dari situ kita akan memulai semuanya gitu. Sebagai seorang pengusaha itu kita harus mengatur diri kita sendiri. Kita harus memiliki leadership yang kuat untuk mengatur diri kita sendiri. Semakin besar bisnis kita, semakin besar pula kapasitas leadership yang harus kita miliki kan gitu ya. Jadi pilar leadership, pilar ownership menjadi bagian fundamental dari sebuah bisnis. Jadi para business owner, bagi para pengusaha sekalian, pilar ownership ini adalah pilar mendasar yang harus kita tata di paling bawah untuk memulai sebuah bisnis. Ownership ini ada 3. 1 itu adalah tentang self mastery, menjadi master untuk dirinya sendiri. Yang kedua, supportingnya adalah family mastery, memiliki family, memiliki unit supporting keluarga yang mendukung bisnisnya. Dan yang ketiga adalah business mastery, memiliki kapasitas master, seorang masternya seorang pebisnis gitu. Jadi ownership ini nanti insya Allah lain waktu kita bahas terlebih khusus gitu, lebih mendalam tentang ownership gitu. Jadi seperti itu sahabat sekalian, ada 5 pilar bisnis. Kalau kita urutkan dari paling bawah itu mendasar itu adalah ownership, leadership, yang kedua marketing and sales, yang ketiga itu adalah finance, yang keempat produksi dan operasional, dan yang terakhir adalah human resource gitu. Mungkin seperti itu sahabat sekalian. Sampai jumpa lagi di inspirasi bisnis selanjutnya. Dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.